Suatu hari, di pagi hari yang sangat cerah, tepatnya di kota Jombang, yaitu SMA Negeri 1 Jombang, telah dilaksanakan pelajaran, yakni pelajaran kimia. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Nah, sebelumnya Ibu minta izin dulu ya membuka masker, soalnya ini kan udah masa new normal. Jadi udah gak apa-apa nih, kita udah gak usah pakai masker lagi, dan supaya suara Ibu lebih terdengar jelas. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang menjadi ketua kelasnya? Saya bu ketuanya. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi gini anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu, takutnya ada yang bolos atau ada yang sakit dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian tahu ini udah lengkap atau ada yang izin. Hadir semua bang, nggak ada yang izin. Masuk semua ya? Alhamdulillah semuanya sehat, gak ada yang izin, gak ada yang sakit. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu supaya kalian tuh lebih semangat belajar pada pagi hari ini. Jadi kalian pernah dengar gak sih Pak Mario Teguh yang terkenal biasanya di TV? Nah, Pak Mario Teguh itu pernah bilang seperti ini, bahwa pendidikan itu memang tidak menjamin kita untuk sukses ke depannya, tetapi tanpa adanya pendidikan, kehidupan kita ini akan menjadi terasa lebih sulit. Jadi Ibu mohon kalian itu lebih fokus, biar kalian tuh paham mengenai pelajaran pada pagi hari ini. Begitu anak-anak. Jadi sebelumnya pasti kalian kan bingung ya, ini kita mau belajar tentang apa ya Bu ya pada pagi hari ini. Pasti kalian tanya-tanya nih. Nah, kita pada pagi hari ini yaitu sebelumnya kalian tahu kan sebelumnya kan udah pernah belajar mengenai teori atom. Teori atom ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama teori atom siapa? Dalton. Teori atom Dalton. Yang kedua Thomson. Ketiga Rutherford. Keempat Bohr. Dan kelima mekanika kuantum. Nah, pada teori atom Dalton dia tuh mengemukakan bahwa molekul itu terbentuk dari penggabungan atom dari beberapa unsur. Nah, atom-atom ini tuh ditemukan dalam keadaan bebas dan mereka ini belum stabil. Jadi nanti kita akan membahas gimana unsur-unsur ini tuh bisa stabil. Yaitu kita akan membahas yang namanya nanti apa? Ikatan ion. Nah, kita akan membahas mengenai ikatan ion ini ya, anak-anak. Nah, ikatan ion ini dia itu masuk di dalam itu. Ikatan kimia. Ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini sendiri dia itu ada beberapa kayak subbab seperti itu. Pembahasannya nanti ada ikatan kovalen, terus ikatan ion, dan ikatan apa? Ikatan logam. Tapi kita nanti tetap fokus ke ikatan ion ini saja. Tujuannya apa?
Tujuannya apa sih Bu kita belajar mengenai ikatan ion pada pagi hari ini, yaitu supaya kita tahu mengenai pembentukan dari ikatan ion dan juga kita tahu mengenai keteraturan pembentukan ikatan ion sendiri itu sebagai kebesaran dari Allah SWT. Dan nanti kita tahu mengenai elektron valensi, terus unsur-unsur gas yang stabil dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, nanti kita di sini menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu dengan model pembelajaran yang ada diskusinya. Dan tipenya apa? Kita pakai tipe TAI. TAI ini dia tuh kayak tipenya agak terbaru ya, yaitu Team Assistant Individualization. Yaitu nanti di dalam tipe TAI, Ibu pertama akan menjelaskan dulu materi ikatan ion. Setelah Ibu menjelaskan materi ikatan ion, nanti anak-anak akan Ibu bentuk kelompok dan diskusi akan beribu LKPD. Dan juga tadi Ibu udah kayak membuat PPT yang nanti akan Ibu share ya. Tapi maaf ini karena tadi Ibu lupa membawa LCD, jadi ya udah Ibu udah print juga nggak apa-apa kok. Dan setelah itu nanti di akhir ada kuis yang nanti anak-anak silakan dikerjakan dan nanti kuis itu bisa menjadi nilai tambahan seperti itu. Baik, Bu. Sebelum kita masuk mengenai pelajaran ikatan ion, kalian pasti sudah mengerti mengenai SPU kan? Apa itu SPU? Sistem periodik unsur. Nah, ini di dalam PPT Ibu juga sudah ada SPU. Ini sudah Ibu print, ini ada SPU. Setelah itu, mengenai ikatan ion. Ikatan ion bisa kayak kita dengar aja. Mengenai ikatan ya, kan harus berikatan, bukan ikatan cinta dan lain sebagainya. Ion aja dia tuh harus berikatan seperti itu. Jadi ikatan ion ini dia bisa disebut juga dengan elektrovalen. Elektrovalen. Ikatan ion bisa disebut juga dengan elektrovalen. Mengapa Bu? Kok namanya ada elektrovalennya? Karena adanya elektrovalensi yang nanti dia itu akan berikatan di dalamnya. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa menyebutnya ikatan ion atau elektrovalen. Seperti itu. Nah, ikatan ion ini dia itu bisa artinya yaitu terima elektron. Namanya ikatan ion itu atau apa itu ikatan ion? Yaitu serah terima elektron. Serah artinya menyerahkan. Seperti namanya. Terima apa? Menerima. Jadi ini dia ikatan ion atau yang disebut dengan elektrovalen, yaitu serah terima elektron. Nah, ikatan ion ini dia terbentuk dari apa? Dari logam plus apa? Nanti pasti dia dari logam plus non logam. Kalau kalau ikatan logam dari logam plus non logam. Seperti itu. Kalau ikatan kovalen kebalikannya, yaitu dari non logam plus logam. Tetapi kalau ikatan ion dia dari logam plus non logam. Yang nanti di mana kalau logam itu dia pasti positif dan non logam dia nanti negatif. Nah, di dalam ikatan ion dia ini unsurnya itu harus stabil. Unsur stabil itu unsurnya berapa sih, Bu? Unsur stabil dia itu ada di gas mulia. Nih, gas mulia ada helium ke bawah itu ya. Nah, dia pada unsur golongan 8A itu dia merupakan unsur yang paling stabil seperti itu. Karena mengapa dia stabil? Dia mempunyai elektrovalensi yaitu 2 dan juga ada yang 8. Kalau 2 biasa
disebut apa? Duplet. Kalau 8 apa? Oktet. Oktet. Nah, seperti ini ya. Kalian tahu nggak sih unsur yang golongan 8A itu yang paling stabil? Itu kan dia unsur paling stabil. Contohnya itu kayak helium. Kalian helium pernah dengar nggak yang gas helium? Kayak balon udara, isinya kan gas helium kan, jadi dia kan stabil. Seperti itu contohnya unsur yang golongan 8A. Nah, anak-anak kalian tahu nggak sih, kemarin kita sudah belajar mengenai struktur Lewis ya. Struktur Lewis dia itu ada yang kayak kalian bisa kayak pakai dot. Dot itu kayak titik ya. Dot atau kalian bisa pakai kayak silang. Seperti itu kan. Nah, di ikatan ion ini ibu akan kayak memberikan contoh yaitu pada NaCl. NaCl ini biasanya tuh ada di kehidupan kita sehari-hari apa? Namanya gapur garam. Gapur kayak gapur rumahan lah ya. Ini dia NaCl atau namanya garam dapur. Seperti itu. Nah, Na ini dia mempunyai elektrovalensinya berapa? Na mempunyai elektrovalensi 1. Karena dia masuk ke dalam unsur golongan 1 dan Cl masuk golongan 7, dia mempunyai elektrovalensi 7. Nah, syaratnya ini kayak ikatan ion itu, dia kan unsurnya harus stabil. Syaratnya harus stabil, dia harus 8, harus oktet ya. Ini di sini ada 1 dan di sini ada 7 elektrovalensinya. 1 sama 7. Terus bagaimana sih Bu? Ini kok nanti dia tuh bisa menjadi ikatan ion? Seperti itu kan kalian tanya-tanyanya. Ini dia Cl mempunyai 7, Na mempunyai 1. Jadi gini aja, kalau misalkan dia punya 7, dia kan berarti punya banyak. Terus daripada Na ini dia cuma punya 1, ya lebih baik kan Na ini dikasih ke Cl. Kayak ibaratnya gini, aku udah punya banyak-banyak kan ya, kayak eman mau dikasih ke yang cuma 1. Ya lebih baik yang ini aja kan ya, yang 1 dikasih ke yang 7. Seperti itu. Nah ini kan tadi kan kalau serah itu dia pasti logam dan dia positif, dan nanti dia yang menerima dia non logam dan negatif. Jadi ini 1 ditaruh ke sini, jadi dia ini kan jadinya kayak lengkap kan, 8. Jadi apa? Na ini plus dan Cl min. Seperti itu anak-anak. Nah, ibu mempunyai cara cepat atau yang bisa kita sebut cara asik. Ibu taruh sini dulu ya. Sebentar, ibu hapus dulu. Ini namanya cara asik. Nah, cara asik ini kalian kan tahu gas mulia ya. Gas mulia ini unsurnya unsur 8A. Ini ada apa aja? Bisa kita singkat namanya heboh, negara Arab, karena serangan ranjau. Seperti itu. Jadi kan helium ini karena serangan ranjau. Ini nomor atomnya ada 2, 10, 18, 36, 54 dan 86. Seperti itu. Ibu punya contoh yaitu misal ini X mempunyai nomor atom 57 dan Y mempunyai nomor atom 84. Jadi nanti sistemnya tuh gini anak-anak. Ini dia itu dikurangi sama ini
yang mendekati seperti itu. Misal 57 dia dekat sama 54. Jadi 57 dikurangi 54. Terus yang 84 ini dia kan deket sama yang 86. Jadi 84 kurangi 86. Jadi X-nya ini kan berarti kan ini 3 ya. 3 plus 86, ini 84, min 86 ada min 2. Min 2 seperti itu kan. Jadi nanti ini dia X-nya plus 3, Y-nya min 2. Seperti itu. Nanti bisa kalian masukkan sama ke NaCl ini juga. Seperti itu. Nah, ini sekarang ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ini kamu satu kelompok, terus kamu nama belakangnya. Silakan mendekat. Mendekat langsung ke depan gitu. Ada hadapan sama kawannya masing-masing. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Gimana? Ada yang kurang paham? Bisa Bu. Udah dikerjakan ya? Iya Bu. Kamu juga ya? Iya Bu. Bisa Bu. Yuk sekarang kan sudah 15 menit. Silakan kelompok 1 perwakilan ada yang maju. Silakan Mas. Dibacakan hasil tugasnya. Unsur gas mulia, unsur He memiliki nomor atom 2, konfigurasi elektron 2, elektron valensinya 2. Unsur Ne, nomor atom 10, konfigurasi elektron 2 dan 8, elektron valensinya 8. Unsur Ar memiliki nomor atom 18, konfigurasi elektron 2, 8, 8, elektron valensinya 8. Unsur Kr memiliki nomor atom 36, konfigurasi elektron 2, 8, 18, 8, memiliki elektron valensi 8. Unsur Ke memiliki nomor atom 54, konfigurasi elektron 2, 8, 18, 18, 8, elektron valensinya 8. Unsur Rn memiliki nomor atom 86, konfigurasi elektron 2, 8, 18, 32, 18, 8, elektron valensi 8. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita yang masih di depan. Silakan kembali. Tadi kan Ibu udah bilang kalau terakhir kita akan kuis. Ini ada soal, silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Nanti nilainya masuk ke nilai harian. Ayo, waktunya udah 30 menit, silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak kita tadi kan udah Ibu kasih materi dan juga kita udah kuis. Terus sekarang di akhir kita akan menyimpulkan mengenai pelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita udah belajar ikatan ion. Ikatan ion itu bisa disebut dengan apa? Elektrovalen. Nah, benar sekali. Ikatan ion itu apa? Dia terbentuk dari apa plus apa? Logam plus non-logam. Nah, tepat sekali. Terus dari ikatan ion sendiri ini dia mempunyai sifat-sifatnya apa saja? Kristalnya keras tapi rapuh. Iya, terus? Bermain. Iya. Mempunyai titik lebur dan titik yang tinggi. Iya. Dapat menghantarkan arus listrik untuk larutan dan lelehnya. Nah, pinter sekali. Alhamdulillah kalian pada pagi hari ini sama mendengarkan Ibu. Nah, terus Ibu juga mempunyai kayak kata-kata motivasi buat kalian, yaitu ada seperti gini. Bahasa Inggris ya. You can if you think you can. Kalian itu kayak bisa jika kalian itu berpikir kalian bisa. Karena yang mempengaruhi itu kayak otak kalian sendiri, pikiran kalian sendiri. Jadi kalian harus berpikir kalau kalian bisa mengerjakan soal ikatan ion. Dan nanti selanjutnya bisa memahami mengenai ikatan kayak kovalen dan ikatan logam seperti itu. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu akhiri?
Ada, Bu. Ada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak pada pagi hari ini. Mohon maaf ya apabila ibu ada salah kata. Tetap semangat belajarnya. Akhir kata ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi